Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik, Ustaz. Dea, Dewi, Aurora, Yanisa, Aisyah. Cuma berapa orang ini? Kira-kira yang lain pada kemana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak tahu, Pak. Mungkin ada yang membantu orang tua, Pak. Mungkin ya. Mudah-mudahan saja hal tersebut benar. Tadi Pak Hoiriah bilang sama saya untuk izin nggak ikut live teaching karena nggak ada paket, Pak. Oh, udah izin ke gurunya? Belum, Pak. Oh, seharusnya izin ke gurunya. Jadi kan nggak hanya di kamu aja infonya, oke? Lain kali gitu ya. Ya, Pak. Halo Pak Jamal. Oke baik, kita review dulu materi 2 minggu kemarin. Tentang apa sih? Kalau boleh tahu? Atmosfer, Pak. Atmosfer itu apa sih? Silakan. Dewi Yusnita, silakan. Dewi. Yanisa, silakan. Aisyah. Lapisan udara yang menyelimuti bumi. Aisyah ini Aisyah apa sih? Aisyah. Aisyah. Aisyah siapa? Kelas apa kamu kemarin? Rihadatul Aisyah. Iya, Pak. Oh, oke. Tadi apa? Aisyah. Lapisan udara yang? Lapisan udara yang menyelimuti bumi. Oke. Jadi atmosfer adalah lapisan udara baik itu berupa gas, uap air, dan aerosol. Kemudian Dea silakan, atmosfer itu lapisannya apa aja? Dari atas ke bawah. Dari yang paling atas, Pak. Iya, dari atas ke bawah. Berarti ya yang paling atas. Yang paling atas ada eksosfer, termosfer, mesosfer, stratosfer, sama troposfer, Pak. Oke, untuk informasi eksosfer itu sudah tidak lagi termasuk ke dalam atmosfer sebenarnya, karena eksosfer itu kan sudah lapisan luar angkasa. Jadi atmosfer itu hanya sampai termo. Oke ya, bisa ya. Kemudian Yanisa ada? Yanisa? Oke, Aurora. Iya, Pak. Pada atmosfer yang mana terdapat aurora? Silakan, Aurora. Aurora? Iya, Pak. Bisa? Di stratos. Hah? Di mana? Nah, di mana tadi Aurora? Aurora terdapat di lapisan tropo, strato, meso, termo. Termosfer, Pak. Oke, terima kasih. Jawaban Anda benar. Kemudian, Aisyah, apakah
ciri dari lapisan meso? Terjadi pembakaran meteor. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya materi kita ya. Materi kita hari ini adalah tentang iklim dan cuaca. Jadi, setelah saya pelajari, maka iklim dan cuaca definisinya seperti ini. Cuaca adalah kondisi atmosfer yang terjadi pada waktu tertentu. Jadi, definisinya tidak menyinggung luasan daerah tertentu, baik luasannya relatif sempit ataupun luas. Nah, kemudian iklim adalah kondisi rata-rata dalam periode yang panjang. Jadi yang membedakan mereka hanyalah soal periode. Satu, periodenya pendek yang bisa berubah-ubah dalam waktu hitungan jam. Yang satu lagi periodenya panjang, di mana untuk mengetahuinya kita harus menganalisis cuaca minimal itu selama 30 tahun. Barulah kita bisa menentukan wilayah tersebut iklimnya apa. Sampai di sini poinnya dapat? Anak-anak? Dapat, Pak. Oke, jadi cuaca dan iklim itu tidak lagi dilihat dari luasan daerahnya. Oke, masuk unsur cuaca sama dengan unsur iklim. Temperatur atau suhu. Temperatur atau suhu merupakan derajat panas atau dingin suatu benda. Menurut Dea, bagaimanakah hubungan antara suhu dengan tekanan? Silakan. Maaf Pak, saya nggak ngerti Pak. Nggak ngerti? Oke, jadi gini. Misalkan suhunya dingin, tekanannya tinggi atau rendah. Kemudian misalkan suhunya panas, tekanannya tinggi atau rendah. Gitu aja perbandingannya. Oke, silakan jawab ya. Kalau dingin tekanannya belum ngerti Pak. Oh, nggak ngerti. Oke, ada yang bisa menjawab? Terima kasih ya, Dea. Iya Pak. Ada yang bisa bantu, Dea? Oke, langsung saja ya. Hubungan antara suhu dan tekanan. Jadi, jika suhunya tinggi atau panas, maka tekanannya rendah. Kemudian jika suhunya rendah atau dingin, maka tekanannya tinggi. Kemudian Pak, apa hubungannya mereka terhadap unsur iklim dan cuaca? Jadi hubungan antara suhu, tekanan akan berpengaruh terhadap aliran angin di wilayah tersebut. Jadi sifat angin itu bergerak dari wilayah yang bertekanan tinggi ke wilayah yang bertekanan rendah. Sama seperti konsep air mengalir dari wilayah tinggi ke wilayah rendah. Bisa dapat poinnya? Kalau nggak bisa biar saya ulang. Gimana, anak-anak?
Belum paham, Pak. Belum paham? Oke, gimana ya? Jadi kan suhu itu berhubungan dengan tekanan. Nah, tekanan itu nanti akan berhubungan dengan aliran angin di suatu wilayah. Nah, unsur-unsur iklim dan cuaca itu kan ada suhu, tekanan, angin, kelembaban, dan satu lagi tutupan awan, dan yang terakhir hujan. Jadi kalau suhunya tinggi atau panas, maka tekanannya rendah. Oke, sampai situ bisa? Suhunya tinggi, tekanannya rendah. Berbanding terbalik dia antara suhu dan tekanan. Sudah? Bisa? Udah, Pak. Oke, nah. Saya ajukan pertanyaan. Kalau suhunya rendah, maka tekanannya? Tinggi, Pak. Oke, kalian dapat poinnya. Kalian dapat konsepnya. Jadi, dari konsep suhu dan tekanan tadi, maka kita bisa mengetahui sumber anginnya nanti dari mana. Nah, sumber angin itu dari wilayah bertekanan tinggi. Wilayah bertekanan tinggi, maka suhu wilayahnya adalah Rendah, Pak. oke, kita lanjut ya. Nah, jadi contohnya gini. Ini dilihat ya, bisa dilihat. Ini adalah angka kekuatan angin dalam satuan milibar. Oke? Bisa? Ini angka ini dalam satuan milibar. Nah, menurut kalian ini simbol apa? Satu H, satu lagi L. Tinggi dan rendah ya, Pak? Yap, Dea ya? Iya, Pak. Oke, thank you Dea. Jadi ini adalah high dan yang ini low. Nah, sesuai dengan penjelasan saya, daerah bertekanan tinggi akan mengalirkan angin ke wilayah bertekanan rendah. Sampai sini bisa? Sama. Oke, lanjut. Ini untuk angin. Nah, angin itu dipengaruhi oleh gaya gesekan yang ada di bumi. Jadi, angin itu akan semakin kencang kalau gaya geseknya semakin kecil. Contohnya gimana, Pak? Jadi, misal nih ada angin di ketinggian 3 meter. Nah, di ketinggian 3 meter itu ada bangunan. Maka kan gaya geseknya akan lebih besar dibandingkan angin di ketinggian 6 meter yang tidak ada bangunannya. Untuk angin seperti itu dia. Hubungan antara angin dengan gaya gesek. Jadi semakin besar gaya gesek maka akan semakin pelanlah angin yang mengalir. Oke, dalam kelembapan yang harus kalian pahami adalah bagaimana cara menghitung kelembaban mutlak. Satu lagi kelembaban relatif. Kalau misalnya nanti di PowerPoint ini tidak ada, maka harapan saya kalian cari sendiri bagaimana rumus mencari kelembaban mutlak dan kelembaban relatif. Oke, bisa? Bisa, Pak. Bentar ya. Dea, Iya, Pak. ada yang tahu ini jam berapa? Setengah 9.24, Pak. Oke, terima kasih. Oke, lanjut ya. Unsur cuaca dan iklim berikutnya adalah curah hujan.
Nah, ini adalah macam-macam jenis hujan. Nah, yang pertama, hujan orografis. Ini dia hujannya. Hujan orografis adalah hujan yang terjadi di wilayah pegunungan. Nah, ini maaf, ini terbalik. Seharusnya hujan frontalnya di sini. Hujan konveksinya di bagian ini. Nah, hujan frontal itu terjadi apabila ada massa udara hangat bertemu dengan massa udara yang dingin. Sehingga di bidang batas ini yang disebut dengan front, terbentuklah awan hujan. Oke ya, anak-anak, ini hujan orografis, ini hujan. Yang ini hujan? Frontal, Pak. Frontal, Pak. Oke, terima kasih. Yang ini hujan konveksi ya. Nah, untuk awan, yang harus kalian pelajari adalah tingkatan-tingkatan awan. Kalau awan rendah, ciri-cirinya adalah menggunakan kata cumulus atau nimbus atau stratus. Nah, kalau untuk awan menengah ada kata alto, alto cumulus, alto stratus. Nah, kalau untuk awan tinggi, ciri-cirinya adalah ada kata cirrus, cirrus stratus atau cirrus cumulus. Jadi bentukannya seperti ini. Nah, biasanya dalam soal itu nanti mereka hanya menampilkan gambar saja. Misal ini, gambar ini menyebabkan terjadinya fenomena halo. Fenomena halo itu lingkaran yang berada di awan ketika awan itu menutupi matahari. Nah, lingkarannya seperti ini, seperti cincin. Nah, maka jawabannya adalah awan cirrus stratus. Jadi begitu dia, soal geografi itu kadang hanya nampilin gambar, kalian ditanya ini gambar apa? Begitu, atau ini fenomena apa? Oke ya. Next. Ini juga masih nama-nama awan. Nah, kalau ini klasifikasi iklim. Nah, pembagian iklim kalau menurut gerak semu matahari, maka pembagiannya tropis, subtropis, sedang, dan kutub. Oke, jelas anak-anak? Jelas, Pak. Sampai di sini ada yang ingin bertanya tentang unsur cuaca sampai dengan klasifikasi iklim? Gak ada? Oke, terima kasih. Jadi saya simpulkan unsur-unsur cuaca ada suhu, yang kedua tekanan, yang ketiga angin, yang keempat kelembaban, yang kelima curah hujan, dan yang keenam adalah awan. Kemudian mengenai pembagian iklim matahari pada lintang 0 derajat, iklimnya iklim tropis. Pada lintang 23,5 sampai dengan 40 derajat LU ataupun LS, wilayahnya beriklim subtropis. Kemudian pada wilayah 40 derajat sampai 66,5 derajat LU ataupun LS, wilayah beriklim sedang. Kemudian pada lintang 66,5 derajat LU ataupun lintang selatan sampai dengan 90 derajat, maka itu masuk kategori iklim kutub.
Oke, saya rasa waktunya sudah habis. Terima kasih atas partisipasi kalian. Saya doakan semoga kalian dan keluarga tetap sehat. Kemudian patuhi protokol kesehatan COVID-19 agar COVID ini segera berlalu. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Oke.